Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami momen di mana kita merasa jauh dari Tuhan. Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan godaan dan kesenangan duniawi, kita terkadang memilih jalan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti halnya anak yang hilang dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus. Kita seringkali berpikir bahwa hidup di luar kasih karunia Tuhan akan lebih menyenangkan. Tetapi ketika kita jalani, ternyata itu hanya membawa kehampaan. Dalam Lukas 15 ayat 11-13, anak bungsu meminta bagian warisan yang meninggalkan rumah ayahnya untuk hidup menurut keinginannya sendiri. Anak ini menghabiskan seluruh warisannya untuk kesenangan duniawi. Ketika anak bungsu ini menjalani pilihannya, dia melihat bahwa semua itu hanya bersifat sementara dan tidak memuaskan. Kesenangan duniawi seringkali menawarkan kebahagiaan sementara, tetapi akhirnya membawa kehancuran. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita juga bisa tergoda untuk mencari kebahagiaan yang sementara seperti harta, kesuksesan, atau popularitas. Ketika semua sudah habis, anak bungsu mulai merasakan kesulitan. Dia mulai bekerja sebagai penjaga babi, pekerjaan yang sangat rendah di mata orang Yahudi. Dia akhirnya sadar dan berkata, betapa banyak upahan ayahku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Perkataan ini adalah momen pertobatan. Anak tersebut menyadari bahwa hidup jauh dari ayahnya hanya membuat penderitaan dan kesusahan. Kita tahu bersama ketika anak bungsu pulang, ketika anak itu sedang dalam perjalanan, ayahnya melihat dari jauh dan langsung berlari menyambutnya. Ini adalah gambaran indah dari kasih Tuhan yang besar. Ayah itu tidak menunggu anaknya tiba di rumah dengan teguran atau hukuman, tetapi sebaliknya, dia berlari dengan penuh kasih untuk memeluk dan memulihkan anaknya. Di bagian akhir perumpamaan ini kita melihat reaksi dari kakak sulung. Dia merasa marah dan cemburu karena ayahnya merahasiakan kembali adiknya. Ini gambaran sikap orang yang merasa benar tetapi gagal memahami kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak hanya mengasihi orang yang setia, tetapi juga merangkul mereka yang kembali dan keterpurukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah ada bagian dalam hidup kita meninggalkan Tuhan dan mencoba mencari kepuasan di tempat lain? Mungkin kita telah mengejar ambisi pribadi atau hidup menurut keinginan dunia. Namun di dalam hati kita merasa kosong. Memilih untuk pergi jauh dari Tuhan mungkin tampak menarik pada awalnya. Tetapi tanpa Tuhan hidup kita kehilangan arah dan tujuan sejati. Jangan takut untuk pulang. Di rumah Tuhan ada pengampunan dan pemulihan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh menyadari ketika kami jauh dari Tuhan, ketika kami berlari, ketika kami menghadapi masalah, seringkali kami menjauh dan meninggalkan Tuhan. Ampuni kami dan kami bersyukur Tuhan. Kapanpun kami kembali, Tuhan selalu menunggu kami. Tuhan selalu membukakan tangan untuk kami boleh kembali datang. Bahkan Tuhan memeluk dan merangkul setiap kami yang mengalami kegagalan, yang mengalami keterpurukan. Untuk itu Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami boleh terus memilih untuk datang kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi yang kami alami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah kehidupan kami mempermuliakan dan menyenangkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.